Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sedulur, saya memiliki keyakinan bahwasanya semalam kita semua memiliki perasaan yang sama, deg-degan. Kalau nggak kuat jantungan ya teman-teman, ketika nonton timnas kesayangan kita, timnas Merah Putih, timnas Garuda berhadapan dengan Socceroos ya, timnas Kangguru atau timnas Australia teman-teman. Memang kalau kita lihat di awal babak pertama, di menit-menit awal ya, sekitar mungkin 5-10 menit awal ya, sepertinya kita ada sesuatu yang begitu luar biasa ketika Indonesia tiba-tiba di menit-menit awal itu udah melakukan serangan gitu kan, dan sempat bikin kaget ya pemain-pemain belakang Australia gitu kan. Tapi kemudian naik ke menit ke-15, ke-20 sampai kemudian ke 30 menit awal tuh kayaknya timnas Australia menemukan ritme permainannya lagi dan mulai mengembangkan permainannya, sampai kemudian ya ball possessionnya kalau saya lihat sih semalam mungkin sekitar 60 atau 65% untuk sana, kita 35% atau sekitar 40% ya ball possessionnya. Tapi terlepas dari itu ya teman-teman, kita pokoknya apresiasi perjuangan para penggawa timnas, baik ataupun buruk permainannya. Timnas kita mendapatkan hasil positif, yaitu draw 1 poin ya teman-teman. Tapi kalau kita menilik permainan semalam gitu kan, memang kemudian ketar-ketir juga kita kan kalau menatap ke depan. Ya alhamdulillahnya kita juga memiliki seorang Martin Paes dan Jay Izzes yang memang barisan belakang itu berjuang habis-habisan ya. Pemain sekelas Martin Paes ini betul-betul sangat membawa ya lumayan lah gitu kan. Nggak lumayan lagi, dia dibombardir segitu banyaknya shooting daripada pemain-pemain Australia gitu kan. Dan memang yang bekerja kelas malam ya memang pemain-pemain barisan belakang seperti Justin Hubner, kemudian Rizky Ridho, kemudian Jay Izzes, semua pontang-panting gitu kan. Yang jelas kalau kita lihat juga lagi-lagi di sektor lapis pertama ya, penyerang kita memang kemudian kita cuman punya si Ratna Roratmangun yang bisa kemudian merepotkan barisan bertahan pemain Australia. Tapi memang kalau kita lihat memang dari segi fisik pun kita juga kedodoran lawan timnas Australia. Kalau saya lihat tuh pemain-pemain Australia yang memang posturnya besar-besar ya, kayak belakang ada Hari Soutar 195 ya, kayaknya Hari Soutar. Bahkan kalau dia deketan sama Jay Izzes yang tingginya udah 191 aja masih satu kupingnya kayaknya si Jay Izzes ini. Kemudian ada Cameron Burgess itu tingginya juga 195. Di tengah kemudian ada Jackson Irvine, Craig Goodwin. Ini kalau kita lihat tuh, saya lihat mereka itu nggak megap-megap gitu loh. Napasnya bagus banget ya, fisiknya. Kita kayaknya memang terus kemudian kedodoran ya. Lagi-lagi memang kita cuma punya Ratna Roratmangun, bukan kemudian saya meminggirkan si perannya si Marcelino Ferdinand ataupun Witan Sulaiman gitu kan, ataupun Rafael Struijk gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang betul-betul sampai babak kedua pun cuman kemudian Ratna Roratmangun dipasang sebagai CF ya, center forward ya, yang memang dia lumayan merepotkan barisan bertahan Australia. Tapi barisan bertahan Australia ini fisiknya juga luar biasa. Ada Hari Soutar sama Cameron Burgess nih, aduh berat kayaknya mau dilihat gitu kan. Nah kalau kita menilik semalam, permainan semalam sebetulnya walaupun kita meraih hasil positif, tapi kalau kita lihat memang kalau menatap ke depan semakinnya kalau kita masih mainnya seperti itu gitu kan, sepertinya memang kemudian agak deg-degan kalau nonton. Walaupun saya tetap nonton, mungkin para supporter seluruh negeri ini juga tetap menonton apapun yang terjadi untuk timnas kesayangan kita semua. Tapi kalau kita pun bisa maklum karena timnas kita ini kan pemain-pemainnya juga masih muda seperti Justin Hubner, Ivar Jirner, kemudian Rafael Struijk, bahkan sekelas Jay Izzes juga masih muda semua ini kan, gitu kan. Nathan Joao ini pemain-pemain muda semua. Marcelino Ferdinand masih
perlu waktu panjang juga untuk berkembang, dan ini merupakan salah satu kecemerlangan Bapak Erick Thohir nih. Investasinya juga udah lumayan nih, pemain-pemain muda, investasi jangka panjang sampai 5, 7 sampai 10 tahun ke depan masih bisa memperkuat punggawa timnas kita ya teman-teman. Dan memang kemudian estafetnya juga yang muda-muda di junior udah kayak ada Jens Reven di striker, kemudian ada apa sih, Bahtim ya, si Jardim, Welber Jardim dari apa, Brazil gitu kan. Memang kemudian pemain-pemain ini juga akan siap kalau nanti memang udah ini bisa ditarik ke senior yang jelas gitu kan. Memang Bapak Erick Thohir ini cemerlang dia dari tiap fase umur, kayaknya sekarang udah mulai lumayan pembibitan di timnas kita ya gitu kan. Dan kita abaikan lah gitu kan, abaikan kemudian apa yang namanya naturalisasi lokal. Kalau mereka udah di lapangan gitu kan, mereka udah di lapangan tuh memakai seragam timnas yang sama, menyanyikan lagu kebangsaan yang sama gitu kan, dan berusaha untuk mengharumkan nama bangsa dan negara yang sama gitu kan. Mereka juga berhak, mereka juga punya darah keturunan dari Indonesia loh gitu kan. Gitu. Jadi nggak ada namanya lokal, nggak ada namanya diaspora atau apa, kita semua anak bangsa lah gitu kan. Saya aja sangat terharu kok lihat perjuangannya sekelas pemain kayak Perjuangan, sekelas pemain Sandy Walsh gitu kan, kemudian Jay Izzes yang betul-betul mereka berjibaku habis-habisan ya, seperti Calvin Verdong untuk betul-betul membawa tegak bendera merah putih gitu kan, untuk kemudian membawa negeri kita mulai diperhitungkan di dunia persepak bolaan. Kalau memang awalnya semalam tuh memang permainan dikuasai ya, memang wajar. Pemain kita ini kan memang masih pemain-pemain yang timnya ini memang baru terbentuk 1-2 tahun ini. Beda dari Australia, ini pemain-pemain kebanyakan pemain senior ya, yang penghuninya sekitar 70% pemain senior ya, sekelas Cameron Burgess, kemudian Jackson Irvine, kemudian ada Craig Goodwin, terus ada Matthew Ryan di belakang sama Harry Souttar. Dan kalau kita lihat, kalau kita menggunakan yang lokal pun pastinya juga kesulitan melawan seorang yang postur nih memang nggak bisa kita bohongi ya gitu kan. Postur nggak bisa kita bohongi, bisa kita lihat kemudian sekelas, lihat posturnya seperti Harry Souttar yang 195, 196 ya, kemudian Cameron Burgess itu di atas 190, bahkan sekelas Jay Izzes yang tingginya 191 aja ketara kecil di sampingnya gitu kan. Jackson Irvine, dan fisik mereka udah jadi ya gitu kan. Jadi Pak bola juga butuh itu yang namanya fisik, postur itu gitu kan. Bayangkan kayak kemarin kan seperti Palestina juga tampilannya bagus loh. Kalau nggak salah kemarin ketemu Korea bisa nahan 0-0 kok. Bahkan negaranya sendiri memang lagi morat-marit dalam konflik, sekelas Palestina bisa nahan 0-0 Korea Selatan. Artinya memang juga dibutuhkan memang pemain-pemain yang kalau kita nyari posturnya di sini yang tinggi kayak 190-an itu kan susah itu kan. Pemain-pemain kita rata-rata kan 170, 178, paling 12, yang 180 itu pun posturnya biasanya juga nggak kekar gitu kan. Itu fakta teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kayak negeri-negeri di Afrika itu yang negerinya dalam konflik kayak Ivory Coast atau Pantai Gading gitu kan. Banyak negeri-negeri yang memang lagi berkonflik tapi timnasnya bagus gitu kan. Artinya memang juga selain pembinaan juga fisik itu juga memang kemudian memang salah satu faktor penting. Terlepas dari itu, kalau kita melihat lubang permainan kita semalam, sudah terlanjur nih Pak Erick gitu kan. Kalau kemudian yang didatengin kemarin Mes Hilger center back, kemudian Eliano Reinders yang memang versatil ya, artinya bisa dipasang di beberapa posisi. Saya kok berharap lagi Pak Erick kemudian udah tanggung gitu kan, udah masuk ke kualifikasi Piala Dunia, to be or not to be, mau nggak bisa ya, semua harapan seluruh tim bangsa dan negara Indonesia ini ya, kita lolos ke Piala Dunia. Saya pikir memang sudah menyebur nih kakinya sekalian basah atau kelebu sekalian. Saya berharap Pak Erick kemudian mendatangkan lah winger-winger lagi, 1 atau 2 atau bahkan 3 gitu kan, untuk melapis pemain-pemain sekelas Tom Haye, karena pelapisnya ini nggak berimbang nanti gitu kan.
Ya, yang kiri kita masih cuman banyak berandal ke Marcelino Ferdinand, Tan Sulaiman. Marcelino Ferdinand masih sering bulannya melenceng ke atas. Memang kita butuh lagi selain datang Eliano Reinders. Mungkin saya berharap banyak kok seperti Milian Manhop kemudian bisa ditarik gitu kan. Kalau pemain belakang udah berjubel Pak Erik gitu kan. Itu harapan kita dan pastinya Pak Erick Thohir juga udah memperhitungkan itu. Terlepas dari itu kita apresiasi perjuangan timnas kita, punggawa kita, nggak perlu kemudian kita serang-serang dan kita udahlah orang-orang yang kritik itu udah, artinya kalau orang nggak waras saja lah kalau kemudian nggak suka kalau timnas kita kemudian lolos ke Piala Dunia. Saya berharap banyak gitu kan. Saya berharap banyak dan memang asanya masih terjaga dengan posisi 1-1 ini kan, 1-1 sama Arab Saudi 1-1 gitu kan. Dengan tambahan pemain-pemain yang tengah yang senior, saya pikir kan udah kebanyakan pemain muda ini gitu kan, seperti Jairo Ridwol yang memperkuat Crystal Palace. Kalau bisa memang kemudian memang jangan disia-siakan, itu harapan kita semua. Terlepas dari itu teman-teman semua, kita masih bisa berharap banyak dan semoga kita menuai hasil positif nanti ketika melawan Cina. Dan lagi-lagi kalau Jepang berat, mungkin hasil draw itu udah luar biasa nanti kalau ketemu Jepang. Harapan kita semua. Nah itu teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Yang jelas kita semua semangat. Special thanks untuk Bapak Erick Thohir, semua jajaran PSSI, kemudian para staf kepelatihan, coach STY dan semua staf kepelatihan, serta semua pemain-pemain Indonesia yang telah berjuang untuk menegakkan merah putih berkibar dan membawa merah putih untuk semakin on the map, diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara lain di percaturan sepak bola. Oke, itu teman-teman. Salam seduluran dari saya, Kung Wijanarko dari Yogyakarta.